tim RRQ. Dan dengan demikian kita bisa melihat adanya punggawa-punggawa dari tim Vampire yang masih bertahan. Dia mau push langsung rushing in menuju ke arah compound yang sudah diisi oleh tim RRQ di lantai 2-nya. Tapi masih belum terlalu bisa rushing in karena tadi ada Molotov. Dan ini dia timingnya. Dua pemain langsung aja naik menuju ke arah lantai 2-nya. Menyisir lantai 2 through the smoke. Masih belum terlihat apa-apa kali ini. Betul, tapi ada satu gas yang ditaruh di bagian ujung tangga. Entah siapa yang bakal menembak gas tersebut, belum meletup soalnya. Tapi di bagian luar, lihat, Back in Time datang. Menjadi bayang-bayang antara RRQ dan juga Face Clean. Tapi Swap ditumbangkan begitu saja di bagian balkon. Mort berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Vampire. Dan Voldemort melewatkan satu pemain, tapi berhasil diamankan. Evercall juga kita tumbang kali ini. Masih bermain satu lawan satu di bagian balkon yang masuk lagi ke arah dalamnya. Nuzi masih berusaha untuk mendapatkan pemain dari tim RRQ. Tapi tiba-tiba datang gangguan dari bagian depan. Dan ini dia, 1v1 situation, bener-bener real. Satu pemain terakhir dan RRQ berhasil memenangkan fight ini. Vampire dipulangkan karena lobby, tapi Back in Time datang ingin mendapatkan keuntungan. Iya, ini adalah keuntungan yang bisa banget untuk mereka amankan untuk tim Back in Time. Apalagi Nerpeko hanya sisa sendiri. Dan gak bisa untuk membalikan keadaan. Setelah memulangkan Vampire, RRQ menyusul. But at least, sekali lagi, at least mereka mengamankan total 4 eliminasi poin. Ini Bacon ya, bener-bener loh. Cerdik sekali. Timingnya ada dan dengan demikian ada 3 tim sekaligus yang bertemu di satu ujung jembatan. Back in Time akan langsung aja mengabsenin satu persatu pemain-pemain dari tim Alter Ego. Tetapi Oka make a move. Satu pemain dari tim Back in Time langsung aja tumbang. Threat knock terjadi antara Alter Ego dan juga Back in Time. Tetapi masih ada backup yang akan dilakukan oleh pemain-pemain Back in Time yang lainnya. Yang akan datang dari area belakang. Akan ada 3 punggawa dari Back in Time yang menyisiri, mengeliminasi pemain-pemain dari Alter Ego. Iya betul, sementara last man standing tadi dari Alter Ego lebih memilih untuk bermain objektif, langsung menyeberang begitu aja, tidak ingin mengambil resiko yang besar banget untuk melakukan revive dan backup. Tapi Fnatic sudah ditunggu oleh pemain dari tim Yudu. Adik Luke ada di bagian ujung dari jembatan dan membuat Alter Ego terkena jinx. Habis chicken, terbitlah Tusun. Oh my god, itu emang bener-bener sesuatu atau skenario yang jelek banget sih posisi dari AE tadi. Walaupun kayak berhasil keluar dari... Juga masih berusaha untuk survive dengan posisi mereka yang sangat terbatas. Tapi somehow Razy, dia mendapatkan satu angle untuk mendapatkan sebuah counter shoot. Namun tidak di waktu yang lama. Boom! Dipulangkan ke arah lobby. 2 bahkan 3 wakil Indonesia sudah dipulangkan ke arah lobby. Boom! RRQ Alter Ego, nice try. Nice try banget, tapi memang si circle seperti ini benar-benar memusingkan. Gak cuma 3 tim Indonesia tersebut, tetapi tim-tim yang lainnya juga. Kita bisa melihat adanya banyak sekali tim yang bersinggungan di satu area yang sama. Lebih dari 2 tim seringkali kita lihat bersinggungan di satu area yang sama. Apalagi kali ini DBD sedang bersinggungan dengan tim FaZe Clan. Vintores akan membukakan vision yang lebih luas lagi menuju ke arah angle yang lain. Karena di ujung jembatan ini juga FaZe Clan bertemu dengan tim Back in Time. Ini 3-way showdown, FaZe Clan, DBD, lalu ada Back in Time juga. 3 tim yang dari tadi masih bersih tegang. Namun Back in Time yang menjadi pendatang baru. Karena FaZe Clan sudah mulai memasak sebuah granat, bakal dilemparkan ke atas, meletup. Dia pindah ke bagian yang aman. Ke bagian sebelah tangga yang lain membuat Echo terselamatkan dari granat seorang Mormon. Tapi granat berikutnya bakal dilemparkan kembali, meletup dan masih selamat. Gila, itu armornya tebal banget. Badak kalah tebal sepertinya, tapi bakal ditabrak oleh 2 pemain. Dan lagi-lagi Dona, DBS Gaming, DBS Super League. Iya, DBS yang bisa untuk mematahkan usaha dari seorang Eko. Tetapi di sisi yang lainnya, di bagian ada yang melayang-layang cuy. Bagi melayang kali ini, yang melayangkan juga nyawa-nyawa dari penumpang-penumpang tersebut. Karena di ujung sana masih ada Vintores yang memberikan backup fire menuju ke arah pemain dari tim Back in Time. Dan Vintores pun juga non-stop untuk spraying down menuju ke arah pemain Back in Time tersebut. Gila, gak cuma peluru yang melayang, mobil juga melayang, bahkan nyawa juga melayang. Dan sekarang Back in Time mendapatkan tekanan yang begitu menyakitkan dari FaZe Clan. Mr. Five sudah mulai berputar-putar dengan baginya, bakal dicari dan dicari, diterabas karena smoke-nya. What? Mr. Five masih mengupayakan untuk melakukan sebuah proses revive, dan Noise sangat aware dengan kondisi ini. Touch langsung turun ke bagian bawah dan 2 anggota dari Back in Time masih bertahan. Granat bakal dimasak, langsung dilempar menuju ke arah smoke-nya. Satu mobil lewat dan revive-nya gagal. Baru ke revive di knockdown lagi dan Mr. Five baginya ngepot. Morman menyusuri bagian pinggir jembatan, berusaha mendapatkan satu, tapi Ice masih bisa memberikan perlawanan. Namun Ice akan segera tersantap oleh sakitnya Blue Zone yang ketiga.
Beacon time, rata. Mereka dipulangkan karena lobby, namun Faceclan masih belum selesai. Dia masih harus menghadapi Jimmy di bagian tengah jembatan. Oh my god, ini adalah 1v1 situation. The battle between the last man standing antara Faceclan dan juga DBD. Jimmy yang sudah mengetahui dengan pasti posisi dari seorang Vintores kali ini akan mencoba menyisiri dari bagian atas, dari bagian bawah juga. Karena memang sebagai the last man standing dia pasti tahu persis kalau misalnya dia maju ke ujung jembatan sana, pasti sudah ada yang menunggu juga. Jadi mau gak mau seorang Jimmy pun juga mau memaksimalkan waktu yang ada, waktu yang tersisa untuk bisa menambahkan pundi eliminasi poin untuk DBD. Ya, ini at least dari seorang Vintores dia bisa masuk ke bagian ujung dari circle yang keempat. Dia aman di sini aja, sabar dulu aja, itu menurut gue udah keputusan yang bagus banget karena maju dia kena sama DBD, mundur pun bakal kelahap sama Bluezone. Jadi ini udah posisi yang paling the best menurut gue untuk Vintores. Galaunya Jimmy juga sama, mundur dia ketemuan sama Vintores, maju ketahan sama Genesis. Iya, mau maju pun juga dia harus ngejaga di belakangnya juga kan. Ngejaga bokongnya supaya tidak terbackstab Granat gitu. Don. Granat Oh Don. my god, granat sudah Ini loh. disiapkan dan Ini loh. gua kira itu Elim Fitnya muncul nama DBD atau Faceclan tetapi ternyata tidak. Tidak, datang dari bagian lain, dari The Xavier malah tadi. Yang kehilangan satu persatu anggota mereka, bahkan last man standing mereka kultur dari tim The Xavier sepertinya. Tapi kalau kita lihat dari tim Secret yang berusaha naik dari papan bawah, kali ini mereka bakal menghadapi Void yang ada di barisan papan bawah juga. Sudah mulai bertemu dan sudah tidak bisa dihindarin lagi. Granat dari Alpha yang tiba-tiba connect mendapatkan satu knockdown dan ada close combat yang terjadi. Red Top K terjadi juga, tapi Alpha through the grace yang sangat baik dari Secret. Oh my god, tapi ini dia kita balik lagi ke arah the last man standing dari DBD dan juga Faceclan. Akhirnya kita bisa melihat the last dance, the last war antara mereka berdua kali ini. Ada granat yang juga sudah mulai dilontarkan oleh seorang Vintores, tapi Jimmy OP dengan DBS OP berhasil memulangkan Faceclan. That's it. DBS Super League emang ya, Iya, cuy. masih menjadi momok mematikan sampai di minggu yang kedua ini. Benar. Gawat banget cuy, apalagi dengan kondisi fight kayak tadi gitu kan. Ya udahlah, DBS sudah menang gitu. Betul. Dan nampaknya kita kembali lagi dengan usaha dari tim Bigetron Red Villains untuk bisa mematahkan posisi atau mematahkan langkah dari Frankie. Ini masih belum terlalu maksimal, apalagi Frankie masih berada di atas sana, masih bisa melakukan tembakan menuju ke arah seorang Genforce. Tetapi apa daya, ini udah do or die situation untuk Frankie yang nggak bisa kemana-mana lagi selain berenang. Ini memang ya, Switcherman kita nggak sabar untuk melihat fight-fight yang terjadi. Langsung dipindah menuju ke arah Semnan dan juga PBE, di mana mereka sudah mulai bersih tegang. Di satu rumah yang sama, dua orang sudah ter-take down dan PBE kontrol area mereka, kontrol kompon mereka diatasi dengan baik oleh Sem9. Yap, betul sekali. Sementara itu gue tadi ngintip dari arah minicam sih Frankie masih bisa bertahan. Nah ini dia, itu dia. Tembakan terakhir nampaknya yang datang dari Geekslate justru yang memulangkan the last man standing dari DX yaitu Frankie. Gue kira Satar loh tadi yang ngedapetin eliminnya, tapi ternyata ada tim lain yang mendapatkan elimination terakhir, pemain terakhir dari tim The Xavier. 6 PR untuk bisa mendobrak pertahanan dari Geekslate sendiri. Tetapi di sisi yang lainnya tim Secret kali ini masih berupaya ekstra keras untuk bisa membalikan keadaannya atas Yudo Alliance. Ada push yang dilakukan oleh seorang Flash OP. Spray ke arah seorang jumper berhasil memulangkan tim Secret kali ini. Ya, dipulangkan Secret menuju ke arah lobby. Permainan DBS tadi atau S12K yang masih belum maksimal dilakukan oleh Secret membuat mereka nggak bisa bertahan dan nggak bisa melanjutkan posisi mereka untuk lebih baik lagi. Harus puas. Katan dari bagian kiri tadi sudah mulai jalan, melontarkan beberapa utility juga. Ada granat, ada molotov juga. Tetapi dari sisi yang lainnya, Yudo Alliance berhasil menculik dua pemain sekaligus dari Bigetron Red Villains. Wah, kelihatan dengan sangat jelas tadi ternyata pantauan scope seorang Flux mampu untuk mendapatkan dua pemain, bahkan 3 pemain down. Tinggal satu lagi dari Bigetron yang tersisa, tinggal Yuhai. Last man standing dari Red Villains yang tersisa di bagian bibir pantai. Itu pun mereka belum masuk ke dalam zona yang ke-6 dan Bluezone sudah mulai menghimpit sebuah posisi yang sangat-sangat merugikan dan Yuhai hanya memiliki satu batu kecil untuk bersembunyi. Bahkan Ryzen disenggol-senggol, Yuhai disenggol-senggol, semuanya saling bersenggolan dan semuanya
secara kompak pulang ke arah lobby. Iya, karena ada GE juga ya dari arah kiri yang memantau dua pemain terakhir Nice try. dari tim Bigetron Red Villains. Nice try banget. Mereka berhasil finish di posisi top 5 untuk sementara waktu untuk di game kali ini. Dan kita akan melihat late gamenya yang akan mempertemukan Yudo Alliance, Geekslead, Genesis, dan juga Sam9 kali ini. 3 tim Malaysia, kali ini mereka masuk di barisan top 4. Harusnya ini chicken buat Malaysia, entah siapapun itu. Genesis masih menembak ke bagian depan sana, 3 orang bersama-sama melakukan defense di bagian lempengan ini. Tapi Yudu masih mencari-cari informasi tambahan. Smoke sudah mulai di pop up juga. Masih belum bisa mendapatkan knockdown dan granat yang masih belum bisa memberikan damage yang begitu dalam. Akan dilemparkan granat lagi namun masih gagal. Dan adik Luke masih pusing, masih kerja keras menjadi Bagiman. Iya, menjadi Bagiman untuk mungkin bisa fishing out pemain-pemain dari lawan mereka dan juga untuk bisa mengumpulkan informasi lebih banyak lagi untuk tim Yudo Alliance lagi. Rekan-rekan yang lainnya ini lagi sibuk untuk melontar-lontar beberapa utility. Yudo Alliance sudah mengumpulkan total 8 eliminasi point pasta. Yep. Pelan-pelan tapi pasti ya, dengan poin-poin yang sudah mereka dapatkan, 8 elite point sudah mereka kumpulkan. Tapi Mika juga melihat pergerakan dari pemain Sam9. Through the smoke-nya, hitmark-nya connect, bahkan mobil diledakkan namun masih bisa bertahan. Gila, Luyu, namanya doang loyo tapi dia tidak loyo. Masih cukup strong untuk menahan semua gempuran-gempuran damage dari arah Geekslead. Ada granat dilemparkan, masih belum menjangkau batu dari seorang Luyu. Masih bisa selamat, bahkan tidak ada damage selanjutan yang diberikan dari Geekslead ke arah Luyu. Oh my god, tetapi itu dia. Sam9 harus Genesis mengakhiri posisi mereka di klasemen atau di hashtag yang keempat untuk saat ini. Dan dengan begitu kita akan melihat adanya beberapa pemain dari tim Genesis yang terlihat dengan sangat free oleh Mika. Tetapi sangat disayangkan masih belum bisa mendapatkan knockdown yang sangat berarti. Betul, langsung merespon dengan cepat tadi melakukan sebuah proning untuk menutup angle dari bagian Geekslead. Sebuah pergerakan respon untuk bertahan hidup dengan sangat cepat. Tadi Iya. Genesis masih bisa hidup 3 pemain mereka. Tadi cepat banget ya. Drrrt, Iya. Ron. Iya cuy. Wah, gokil sih Genesis lagi-lagi ya. Mereka udah sampai ke top 3 loh untuk saat Gokil. ini. Memang perkembangan yang cukup pesat bisa kita lihat dari performa tim Genesis kali ini. Bahkan mereka masih bertahan dengan 3 punggawa mereka, memberikan impact yang cukup berarti. Apalagi kali ini Yudo Alliance. Mereka di-braided oleh pemain dari tim Geekslead yaitu Mika. Tetapi dengan circle yang seperti ini, masing-masing tim masih bisa mengamankan masing-masing spot. Ini triangle yang menurut gua stabil sih. Iya. Dari Genesis, mereka kalau asik nembak ke Yudu ditembak sama Geekslead. Geekslead kalau asik nembak ke arah Genesis ditembak sama Yudu. Yudu kalau asik nembak ke arah Geek ditembakin sama Genesis juga. Oh, dan ini dia yang terjadi. Wow. Oh my god, ada ledakan yang langsung saja merenggut 2 pemain dari tim Genesis. Dan dengan 2 knockdown tersebut langsung aja di lockdown, dikunci habis-habisan oleh 2 tim sekaligus. Tetapi itu dia, Mika lagi asik-asik tembakan ke lawan. Dia pun langsung tertembak oleh pemain dari Yudo Alliance. Betul sekali, bahkan dari Geekslead juga belum bisa mendapatkan trade knock ke arah pemain dari tim Yudu. Mereka masih bertahan 3 pemain di bagian atas dan revive masih diupayakan namun masih belum terlalu efektif. Kali ini tinggal Wes yang tersisa. Oke, lu dapetin 1 set Robocop tapi gak bakal bisa bertahan lama. Tapi adik lu bakal langsung menerabas. Tapi Geekslead yang berhasil mendapatkan poin yang lumayan ke arah Genesis. Walaupun last playernya diamanin sama tim Yudu dan sekarang bakal menjadi pertikaian antar tim Malaysia. 3 versus 3 antara Malaysia ini. Yudo Alliance melawan pemain dari Yudo Alliance. Adik Luke nampaknya yang masih mempunyai bagi, dia masih mempunyai cara lain untuk bisa memenangkan game ini. Yes, dan Yudu masih bisa bertahan di posisi mereka saat ini. Stuxnet kayaknya bakal termakan oleh Blue Zone. Dia nggak bakal ngasih elim mereka untuk ke arah Yudu lagi. Oh. Ini gua rasa udah semua pemain Geekslead mereka bakal mati sama zona supaya mereka nggak ngasih poin tambahan ke arah Yudu. Ayo, at least cari satu yuk, dan